Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Selamat datang di channel saya Bambang Purnomo. Jangan lupa di subscribe vlog channel ini ya, biar terus semangat. Nah, kali ini saya pengen sharing ke teman-teman mengenai unboxing dan setup pertama kali buat teman-teman yang baru pertama kali membeli Apple Watch. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu saya membeli Apple Watch seri 3 di Apple Store di Singapura di Orchard Road. Jadi ini baru pertama kali saya menggunakan Apple Watch karena Apple Watch sangat bermanfaat buat saya untuk bisa saya gunakan untuk kegiatan sehari-hari seperti lari ya. Jadi saya bisa memaksimalkan fungsi Apple Watch ini untuk menjaga kesehatan saya dan untuk membantu kegiatan lain seperti pada saat nyetir bisa menjawab telepon melalui Apple Watch, kemudian juga bisa terima telepon, kemudian baca SMS atau WA by Apple Watch dan activity yang lainnya yang sangat membantu. Nah, harganya sendiri sewaktu saya membeli di kisaran kalau dirupiahkan sekitar 5,6 juta rupiah. Nah, di Apple Store Singapura ini memang sangat besar banget, lengkap, dan posisinya berada di Orchard Road yang terkenal di daerah Singapura. Jadi teman-teman ketika berada di Singapura bisa datang ke sini untuk membeli Apple resmi ya di Singapura. Baik, kita langsung saja unboxing. Jadi ini adalah bungkus dari Apple Watch yang saya beli di Apple Store di Singapura ya. Jadi ada plastiknya, kemudian ini boxnya masih belum dibuka sama sekali, masih plastik. Jadi kita akan langsung saja buka. Nah, jadi Apple Watch ini adalah Apple Watch seri 3. Jadi saya beli di 31 Maret 2018 beberapa waktu yang lalu. Jadi buat teman-teman yang pertama kali menggunakan Apple Watch bisa menjadikan referensi video ini ya. Ini harganya 5 ya, teman-teman bisa lihat harganya ini di Apple Orchard Road ya. Harganya totalnya 548 Singapura dolar ya. Kalau dirupiahkan kemarin sekitar 5.600.000 rupiah. Nah, bentuk kotaknya cantik banget. Ini Apple Watch seri 3 ya teman-teman. Jadi selama saya gunakan memang sangat nyaman banget. Kemudian ringan. Kemudian yang saya pilih ini adalah Apple Watch seri 3 yang ukurannya 42 mm. Ada juga yang lebih kecil 38 mm. Biasanya banyak digunakan oleh yang cewek ya atau wanita. Nah, kita beli yang ukuran lebih besar untuk cowok, dan walaupun lebih besar tetap ringan yang saya senangi, kemudian juga sangat nyaman digunakan, compact di tangan seperti itu. Kemudian kita juga bisa menambahkan beberapa aplikasi di Apple Watch sendiri, sehingga beberapa aplikasi yang teman-teman mungkin butuhkan bisa diinstal di Apple Watch. Kita langsung saja buka, kita udah buka plastiknya teman-teman. Kita langsung unboxing kotak dari Apple Watch seri 3 ini ya. Kita lihat di sini teman-teman, setelah kita buka kotaknya, teman-teman bisa lihat di sini ada kotak berbentuk panjang. Di sini tulisannya Design by Apple in California. Kemudian di sini ada Apple Watch-nya, jadi masih terbungkus dengan plastik, masih baru. Kemudian ini bentuknya guys, jadi teman-teman saya milih yang strapnya warna hitam. Kemudian selain itu kelengkapan lainnya ada charger, kemudian ada kabel untuk wireless chargingnya. Jadi di Apple Watch ini menggunakan wireless charging ya. Jadi nggak ada colokan untuk cas, jadi memang harus menggunakan wireless charging ini. Kemudian di sini ada box yang berisi mengenai cara penggunaan. Kemudian juga di sini ada juga, selain itu juga ada strap lainnya. Di sini teman-teman bisa lihat
ada strap tambahannya juga kalau rusak. Kemudian selain itu di sini ada mengenai tata cara penggunaan, ya seperti itu ya. Nah, di vlog ini juga nanti saya akan langsung memberikan tutorial bagaimana caranya untuk men-setup awal pertama kali dengan iPhone yang kita miliki. Jadi ketika kita menggunakan Apple Watch, saya sarankan teman-teman juga menggunakan iPhone. Kenapa? Karena menurut saya Apple Watch itu bukan sekedar gaya-gayaan aja, sekedar smartwatch, bukan, tapi menurut saya sebagai pendukung kita ketika kita menggunakan iPhone, fungsi Apple Watch lebih maksimal karena kita bisa mensinkroniskan antara Apple Watch dengan iPhone yang kita miliki, sehingga kita bisa misalnya menerima telepon. Kemudian yang kedua, kita bisa melakukan membuka beberapa aplikasi messaging, kemudian membuka Nike Plus misalnya. Saya kebetulan suka running, suka lari, jadi saya selalu menggunakan Apple Watch untuk mengontrol berapa kilometer jarak yang saya tempuh ketika saya lari, seperti itu. Jadi sangat membantu sekali tanpa harus kita membawa handphone. Jadi cukup membawa Apple Watch saja kita bisa mengukur dan bisa kita synchronize dengan iPhone, kemudian dengan aplikasi yang ada di iPhone, seperti itu. Baik, kita langsung saja buka. Di sini kita langsung buka plastik penutup di Apple Watch seri 3 ini. Warna hitam ya guys. Jadi keren banget. Kenapa saya milih warna hitam? Karena memang lebih elegan, lebih keren banget warnanya dibandingkan warna lain mungkin, tapi selera ya mungkin masing-masing berbeda ya teman. Cuman menurut saya warna hitam memang lebih menarik ya, kemudian juga terlihat mewah. Ini Apple Watch seri 3 yang ukurannya 42 mm ya guys. Oke, ini bentuknya. Kemudian kita akan coba hidupkan, dan jangan lupa juga kita synchronize dengan dengan iPhone. Jadi Apple Watch-nya kita synchronize dengan iPhone ya. Jadi ini saya menggunakan iPhone 6, jadi saya akan synchronize Apple Watch seri 3 ini dengan iPhone 6 saya ya. Jadi di sini teman-teman bisa melihat ada yang namanya aplikasi Watch. Di sini teman-teman bisa lihat. Nah, di sini teman-teman bisa buka untuk pertama kalinya untuk melakukan synchronize. Jadi di iPhone teman-teman buka dulu aplikasi Watch-nya, kemudian jangan lupa dihidupkan aplikasi untuk Bluetooth dan wireless-nya. Kemudian selanjutnya kita pairing ya, pairing pertama kali kita hidupkan dulu Apple Watch yang telah kita beli. Nah, ini udah hidup ya, udah mulai muncul logo Apple-nya. Jadi sebenarnya caranya nggak begitu sulit. Yang terpasti antara iPhone dan Apple Watch yang akan teman-teman pairing atau teman-teman synchronize itu harus berdekatan. Jangan lupa hidupkan Bluetooth dan wireless-nya. Oke, kita rapikan dulu box-boxnya biar rapi. Jadi kita fokus untuk melakukan setup pengaturan awal Apple Watch yang baru kita beli di Apple Store di Singapura ini. Masih loading guys Apple Watch-nya. Nah, untuk baterainya sendiri Apple Watch seri 3 ini biasanya saya gunakan untuk 1 hari penuh ya, 24 jam. Jadi satu hari setengah biasanya, 1 hari, kadang kalau misalnya banyak kegiatan sampai 1 hari setengah. Oke, kita langsung pilih aja untuk bahasanya bahasa Inggris, kemudian juga kita pilih negaranya, kita pilih cari Indonesia. Coba kita cari ya di pengaturan Apple Watch-nya sebelum kita synchronize dengan iPhone kita. Nah, di sini kita cari Indonesia.
Oke, kita pilih Indonesia. Nah, selain itu juga Apple Watch ini ternyata ada yang versi seluler, jadi bisa untuk telepon juga ya. Jadi ada SIM cardnya juga, cuman yang di Indonesia masih belum ada, jadi kita pilih yang biasa. Nah, oke, selanjutnya teman-teman, setelah muncul ini kita pilih pairing, kita coba lagi ya, kita coba synchronize. Oke, ini kebetulan saya pada waktu mengambil video ini menginap di Quality Hotel di Singapura. Jadi saya perlu akses WiFi atau akses internet untuk mengupdate, karena baru pertama kali kita mensynchronize. Jadi terkadang aplikasi yang ada di Apple OS-nya butuh di update, jadi makanya kita perlu hidupkan WiFi atau data selulernya ketika kita melakukan pairing juga. Oke, kita sambil menunggu ini aplikasinya, kemudian kita klik di start pairingnya di iPhone kita. Nah, kemudian kita scan ya, kita scan di Apple Watch-nya. Nah, seperti ini. Kita coba. Oke. Nah, sudah ter-pairing ya. Di sini kita coba pairingkan, kita setup awal. Nah, kebetulan saya menggunakan jam tangan itu di sebelah kanan, jadi saya pilih right. Kemudian di sini saya selalu gunakan ya jam tangan ini di sebelah kanan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan di sebelah kiri ya silahkan pilih di sebelah kiri ya. Kemudian kita coba aja langsung proses pairing-nya. Kemudian ini ada beberapa petunjuk, kita setujui, agree untuk proses selanjutnya. Oke, saat ini kita lagi menunggu untuk proses sign in ke Apple ID kita, sehingga Apple Watch seri 3 yang baru kita beli ini bisa sinkron dengan iPhone 6 yang saya miliki. Selain itu juga kerennya ketika saya menggunakan MacBook, baik itu MacBook 12 ataupun MacBook Pro, ketika saya login dengan Apple Watch ini tanpa harus mengklik password pada saat login, itu jadi bisa diatur pengaturannya, jadi memang sangat memudahkan. Jadi Apple ini membuat ekosistem di mana semua produknya terkoneksi dan tersinkronis, sehingga memudahkan dan memanjakan para pengguna pencinta Apple ya. Oke, selanjutnya di sini kita coba lanjut pengaturannya ya. Teman-teman bisa ikuti petunjuk di sini, tidak begitu sulit. Oke, ketika selesai kita okekan. Nah, di sini ada pengaturannya untuk misalnya berat teman-teman, tinggi teman-teman. Jadi Apple Watch ini membantu kita untuk melihat kayak detak jantung kita, kemudian pernapasan kita, kemudian juga heart rate ya, yang tadi yang detak jantung dan sebagainya. Karena memang smartwatch ini sangat bisa membantu kita untuk menjaga kesehatan kita, seperti itu. Kita masih menunggu proses synchronize antara Apple Watch ini dengan iPhone, jadi kita sambil tunggu saja. Pastikan wifi-nya juga kencang ya, jadi biar koneksi dan proses sinkron setup awal ini juga lebih cepat, seperti itu. Saya senang banget di Apple Store di Orchard ini, memang sangat besar, kemudian posisinya sangat strategis. Jadi kalau teman-teman ke daerah Orchard sambil makan es krim, uncle-uncle yang ada di sana, teman-teman bisa mampir ke
Apple Store yang ada di Orchard, sambil cuci mata yang ngelihat produk-produk Apple. Dan biasanya harganya juga lebih murah dibandingkan store yang ada di Indonesia, karena memang Apple Store yang ada di Asia Tenggara ini yang ya salah satunya yang ada di Singapura, di Indonesia masih belum ada. Biasanya di Indonesia penjualannya melalui kayak iBox atau Erafone ataupun sebagainya. Oke, kita langsung saja. Di sini ada see more with swipe, jadi kita coba ikutin aja petunjuk di sini. Ini mungkin adalah pengaturannya, cara-cara penggunaan Apple Watch yang pertama kali buat teman-teman yang belum pernah menggunakan. Di sini juga di Apple Watch seri 3 ini sudah didukung oleh Siri, jadi teman-teman bisa menggunakan Siri di Apple Watch seri 3 ini. Kemudian juga ada lost and found, jadi bisa gunakan lost and found kalau seandainya hilang ya guys. Nah ini ada penghitung odoran, kemudian biasanya saya gunakan untuk kegiatan saya, jadi bisa menghitung misalnya jarak yang kita tempuh. Kemudian juga bisa beberapa aplikasi yang lain yang bisa kita gunakan di Apple Watch seri 3 ini. Oke, ini Apple Watch-nya saat ini sedang masih sinkron ya. Ini teman-teman bisa lihat Apple Watch Basics ya, ini lagi proses sinkron. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di pengaturannya masih dalam tahap sinkron antara iPhone dengan Apple Watch-nya ya. Oke. Nah, your watch is ready, press the digital crown. Oke, jadi Apple Watch-nya sudah selesai, kita sinkron. Jadi teman-teman bisa langsung masuk ke home di Apple Watch-nya sendiri. Oke. Press return to watch face. Oke, ini udah selesai. Jadi kita juga bisa mengubah kayak tampilan display desain template-nya, pengaturannya melalui aplikasi yang ada di Apple Watch yang ada di iPhone. Jadi kita bisa mengubah-ubah tampilan layar yang di Apple Watch-nya seperti itu ya. Kita coba buka lagi ya teman-teman. Jadi pada saat pengaturannya teman-teman ikutin aja. Yang penting teman-teman lakukan scan sehingga Apple Watch-nya bisa terhubung dari iPhone yang teman-teman gunakan dengan Apple Watch yang baru teman-teman beli. Oke, kita ikutin saja. Oke, dan ini saya lagi pilih untuk petunjuk untuk ke home-nya, karena baru pertama kali juga masih bingung. Jadi dengan adanya tutorial ini, setup ini, mungkin teman-teman bisa menjadi info buat teman-teman pada saat men-setup awal Apple Watch yang teman-teman beli ya. Saya rasa juga untuk pengaturan yang Apple Watch seri yang terbaru juga kurang lebih sama. Yang pasti disinkronkan antara Apple Watch-nya dengan iPhone dengan menggunakan aplikasi yang ada di handphone ini, di iPhone-nya ya. Oke, kita coba lagi. Oke. Nah, ini pengaturan untuk layoutnya ya, jadi teman-teman bisa pilih gambar-gambarnya. Ini lucu juga, Toy Story bisa kita tambahkan, jadi tampilannya muncul di layout karena udah sinkronis. Jadi Apple Watch-nya tampilannya bisa kita setting melalui aplikasi Watch yang ada di iPhone kita, seperti itu. Nah, ini bisa kita atur yang analog ini, bisa juga. Jadi yang ini juga bisa kita tambahkan, jadi tampilannya bisa disesuaikan dengan keinginan teman-teman ya.
ada yang lucu-lucu. Nah ini yang biasa, ada yang suka Mickey Mouse, ada yang suka pemandangan atau cuman hanya angka doang, atau foto teman-teman juga bisa dimasukkan di tampilan Apple Watch-nya. Oke ya. Oke, nah ini, nah alhamdulillah kita sudah masuk. Nah ini tampilan yang saya pilih di watch tadi. Jadi teman-teman di sini bisa kelihatan juga, swipe ke atas bisa terlihat berapa persen baterainya. Kemudian ada notifikasi misalnya pesan, telepon juga akan muncul di ketika ada yang nelpon di iPhone kita, akan muncul notifikasinya di Apple Watch yang setelah kita sinkroniskan ini, seperti itu. Nah ini juga bisa kita atur untuk warnanya, misalnya kita menggunakan template ini, kemudian template desain ini, tampilan ini, kita juga bisa mengubah warna-warna garis-garisnya seperti itu, sehingga custom dan sesuai dengan keinginan kita, seperti itu guys. Kita coba-coba saja di sini activity. Jadi misalnya teman-teman jalan, berapa banyak langkah yang teman-teman lakukan hari ini, itu bisa terlihat seperti itu ya. Nah di sini misalnya saya menggunakan settingan tampilan ini, saya pilih set as current watch face. Jadi tampilan di Apple Watch-nya ketika kita sudah setting as current watch face, dia akan berubah sesuai dengan pilihan kita, seperti itu. Jadi memang sangat memudahkan bagi pengguna iPhone dengan dibantu dengan Apple Watch ini. Selain pintar, bisa menunjukkan waktu, kemudian bisa mendukung aktivitas kita dengan misalnya jarak. Biasanya saya kadang taruh handphone di meja, saya masih sekitar 20-30 meter masih bisa menerima telepon melalui Apple Watch ini, gitu, seperti itu. Oke guys, ini sudah teman-teman udah terlihat. Di sini juga ada heart rate-nya, kemudian ada activity. Jadi teman-teman bisa lihat aktivitas yang teman-teman lakukan di sini, kalender. Misalnya ada appointment schedule, teman-teman juga bisa lakukan ya. Kemudian ini juga heart rate, ini detak jantungnya teman-teman bisa atur dengan sedemikian rupa. Di sini teman-teman bisa turn on, misalnya memang dibutuhkan ya. Kalau mau di skip juga bisa di skip. Ada kalender, ada workout berapa jalan hari ini. Kemudian teman-teman misalnya mau targetnya hari ini mau jalan 1 kilo, teman-teman bisa mengetahui berapa yang teman-teman lakukan melalui Apple Watch ini. Memang sangat canggih banget ya. Nah oke, ini saya coba-coba. Oke, nah ini teman-teman bisa stop. Caranya sebenarnya di swipe ada pilihan stop, teman-teman bisa pilih stop ya guys. Oke, kemudian pengaturan yang lain mungkin itu saja teman-teman ya. Teman-teman bisa langsung cobain ya. Mungkin itu aja. Terima kasih udah melihat video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe channel ini dan semangat pagi.